warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Ade Bukas Ramdhanu dari mahasiswa Matematika angkatan 2021 Universitas Jenderal Sudirman. Di sini aku mau nemenin nih teman-teman yang mau belajar UTBK atau SNMPT pada tahun 2023. Oke, kita langsung pada soal yang pertama. Rian merupakan seorang siswa SMA kelas 12. Pada saat kelas 11, uang jajan yang diberikan ibu kepada Rian sebesar Rp16.000. Karena sudah kelas 12, Rian akan les di suatu bimbingan belajar. Maka ibu akan menaikkan uang jajan Rian menjadi Rp20.000. Persentase kenaikan uang jajan Rian adalah di sini soalnya cukup mudah ya teman-teman. Kita lihat dulu yang diketahui ya. Kita jawab. Yang diketahui di sini adalah uang jajan Rian pada saat kelas 11 yaitu Rp16.000. Lalu terjadi kenaikan pada kelas 12 yaitu sebesar Rp20.000. Nah, di sini terjadi kenaikan nih teman-teman. Berapa sih besarnya? Yap, besarnya adalah Rp4.000. Oke. Sekarang yang ditanya yaitu persentase kenaikan uang. Di sini ada persentase kenaikan uang, berarti persentase kenaikan tadi dalam bentuk persen ya teman-teman. Kita lihat kenaikan uang Rian yaitu sebesar Rp4.000. Kita tulis Rp4.000 per uang lama dari Rian atau uang jajan pada kelas 11 Rian yaitu sebesar Rp16.000 nih teman-teman. Rp16.000 akan dikalikan dengan 100%. Oke, kenapa dikali 100%? Karena di sini ditanyakan adalah persentase ya. Oke, sekarang kita lihat hasilnya berapa nih? 02 yang di sini dicoret sama 02 yang di sini. 0 yang 1 di sini coret sama yang ada di atas. 4 sama 6 bisa nih dicoret. 4-nya jadi 1, 16-nya jadi 4. Oke, yang di atas jadinya tersisa 100 per 4. Sehingga 100 dibagi 4 yaitu 25%. Oke, jawabannya yang C. Oke, kalau gitu kita lanjut di nomor kedua. Oke, kita lanjut di nomor kedua. Jumlah dua bilangan adalah 72. Apabila bilangan yang besar dibagi dengan bilangan yang kecil hasilnya 2 dan sisanya 3. Maka berapakah selisih kedua bilangan tersebut? Oke, sebelum untuk masuk pertanyaan ke nomor 2 ini, di sini aku mau ngejelasin nih tentang hasil itu hasilnya 2 dan sisanya 3. Maksudnya seperti ini teman-teman. Kita contoh lah ya. Contoh 5 dibagi 2. Jadi kita tuh tahu mana hasil dan mana itu sisa gitu. Misalnya ini, kalau kita menggunakan pola kapet ya teman-teman, itu 5-nya yang di dalam, 2-nya yang di luar. 2 kali berapa yang mendekati 5? Ya, dikali 2 jadinya 4. Kalau dikurangin sisa jadinya 1. Nah, untuk yang 1 ini itu dikatakan yang namanya sisa, dan yang ini dikatakan namanya hasil gitu ya. Jadi di sini bisa dituliskan seperti ini. 2 ditambah hasilnya dikali maksudnya 2 dikali sama 2 ini hasilnya ditambah sama sisa akan menghasilkan yang berjumlah 5. Betul nggak nih? Betul dong. 2 kali 2 sama dengan 4 ditambah 1 hasilnya 5. Oke, kita bisa tuliskan seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjutin ya di sini ya.
jumlah dua bilangan. Oke, kita asumsikan aja A ditambah B itu sama dengan 72 nih teman-teman. Oke, ini bisa menjadi persamaan yang pertama. Setelah itu di sini ada keterangan lagi, apabila bilangan yang besar dibagi dengan bilangan yang kecil, teman-teman. Di sini bisa asumsiin lagi nih, bilangan yang A itu lebih besar dari bilangan yang B. Ini boleh. Atau bilangan B lebih besar dari bilangan A. Seperti ini juga boleh, karena di sini nggak ada aturan nih. Yang penting ada kata bilangan yang besar dibagi dengan bilangan yang kecil. Jadi antara A sama B boleh salah satunya yang terbesar dan salah satunya ada yang terkecil. Kita pakai yang pertama aja ya teman-teman. Oke, yang ini kita hapus. Kita pakai yang ini. Saya lingkarin warna merah. Oke. Di sini ada kata, apabila bilangan yang besar dibagi dengan bilangan yang kecil hasilnya 2 dan sisanya 3. Berarti untuk dituliskan kayak gini, A per B sama dengan, kita mohon prokapet ya, kita mohon prokapet, yang di dalam itu A, yang di luar itu B. Oh iya, untuk prokapetnya ini atau pembagiannya ini, itu yang besar itu yang di dalam, yang kecil itu di luar, gitu ya teman-teman. Tuh. Karena di sini tuh ada kata bilangan yang besar dibagi dengan bilangan yang kecil. Tadi yang bilangan yang besar itu A dan yang B itu bilangan yang kecil. Aku kasih keterangan saja ya di sini. B itu bilangan terkecil dan yang B bilangan terbesar. Oke, kita lanjutkan. Sehingga tadi ya, A dibagi sama B mempunyai hasilnya itu 2, dan kalau sisanya ya kita asumsikan seperti ini aja, nggak apa-apa, langsung dikurangin tuh sisanya adalah 3. Oke, kita bisa susun seperti ini menjadi 2 dikali B ditambah sama 3 akan menghasilkan A. Ini menjadi persamaan kedua. Terus kita bisa eliminasi nih teman-teman. Eliminasi persamaan 2 dengan persamaan yang pertama. Oke, kita eliminasi ya teman-teman. Eliminasi tadi persamaan keduanya tadi 2B plus 3 sama dengan A. Oh iya, ini bisa ini dulu ya teman-teman, bisa dirubah dulu. Berarti ini ya, bisa dirubah dulu biar A sama B itu sama dengan 3. Jadinya ini A ditambah 2B sama dengan 3. Gini maksudnya, biar gampang. Ini adalah persamaan kedua. Sehingga A ditambah 2B sama dengan 3 dikurangin dengan persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama itu adalah A ditambah B sama dengan 72. Dikurangi A kurangi A habis, 2B dikurangi B itu adalah B. Oh, ini ada kesalahan di sini, harusnya negatif. Maaf ya, di sini ada negatifnya. Oke, di sini ya. Jadi negatif 2B dikurang dengan B, berarti min 2B dikurang B, jadinya min 3B sama dengan 3 dikurangi 72 yaitu negatif 69. B ketemu sama dengan, karena di sini negatif sama negatif jadi boleh dihilangkan. Jadi 69 dibagi 3 yaitu
23 gitu. B nya itu 23. Kita bisa substitusikan kebersamaan yang pertama. Persamaan yang pertama yaitu A plus B. Kita tahu B nya itu 23. B nya itu 23 sama dengan 72, sehingga A nya sama dengan apa nih? 49. Oke, di sini yang ditanyakan adalah berapakah selisih kedua bilangan tersebut. Jadinya A min B itu hasilnya berapa nih? Ini yang ditanyakan. Sehingga A nya itu 49 dikurangi B nya itu 23, berapa nih? 6, sininya 2, 9 kurangi 3 itu 6, 4 kurangi 2 yaitu 2, sehingga jawabannya 26. Oke, kita lanjut di nomor yang ketiga. Kurva Y sama dengan AX kuadrat ditambah 2X ditambah 1 dengan A tidak sama dengan 0, memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Pernyataan yang benar adalah, oke, sebelum masuk ke soal ini, aku mau jabarin sedikit nih tentang memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Dengan syaratnya ya teman-teman, biasanya kalau di soal-soal itu ada kata memotong di kata kuncinya ya teman-teman ya, motong, terus ada menyinggung, dan tidak memotong atau tidak menyinggung. Tidak menyinggung ya. Untuk memotong itu, untuk diskriminannya itu pasti lebih dari 0. Kalau menyinggung itu diskriminan sama dengan 0, dan kalau tidak menyinggung itu diskriminannya pasti kurang dari 0 gitu ya. Sehingga kita bisa jawab nih teman-teman untuk soal yang di sini. Karena di sini ada kata memotong, berarti kita bisa menemukan syarat yang pertama nih teman-teman, dengan diskriminan lebih dari 0. Aku tulisin dulu rumus dari fungsi ini ya teman-teman. Fungsi itu untuk fungsi umumnya itu bisa seperti ini. Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Untuk di soalnya itu A nya itu sama dengan A, lalu ada B nya sama dengan 2, dan C nya itu sama dengan 1. Oke, kita bisa masukin ke rumus D lebih dari 0. Rumus diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC harus lebih dari 0. B nya itu tadi berapa? 2 pangkat 2 dikurangi 4, A nya itu A, dan C nya itu adalah 1. Kita nggak usah tulisin, itu lebih dari 0. 2 pangkat 2 jadinya 4, min 4A lebih dari 0. 4A nya ini boleh pindah ke luas ke kanan, jadi minnya jadi hilang, sehingga 4 lebih dari 4A, A kurang dari 1 jawabannya. Jadi jawabannya adalah A. Oke, segitu dulu teman-teman untuk pembahasan SNMPT tahun 2023 kali ini. Semoga kalian sukses dan dapat diterima di universitas yang kalian harapkan. Terima kasih dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.